Jamal adalah seorang tukang bangunan yang telah puluhan tahun menggantungkan hidupnya dari proyek-proyek pembangunan rumah di desa. Ia dikenal ulet dan berani mengambil proyek-proyek sulit. Namun, ketika telepon dari nomor tak dikenal masuk suatu malam, ia tak menyangka hidupnya akan berubah selamanya. "Pak Jamal, saya butuh tukang bangunan yang bisa dipercaya. Ada proyek rumah pribadi, agak terpencil, tapi bayarannya besar," kata suara berat di seberang. "Di mana lokasi tepatnya?" tanya Jamal curiga. "Di tengah hutan perbukitan dekat Sungai Lemah Abang, sebelah utara desa Cibatu." Jamal mengernyit. Daerah itu sudah lama dikenal warga sebagai kawasan yang angker. Tak banyak yang berani masuk ke sana, apalagi membangun sesuatu. Tapi suara di telepon seperti tahu keraguannya. "Bayarannya 10 kali lipat dari tarif biasa. Uang muka saya transfer malam ini. Sisanya akan saya kirim mingguan. Tak perlu banyak tanya. Yang penting rumah selesai dibangun sesuai petunjuk gambar yang saya kirim." Uang yang dikirim malam itu benar-benar mencengangkan. Tanpa pikir panjang, Jamal menerima tawaran tersebut. Ia mengumpulkan 5 orang tukang kepercayaannya: Seno, Aris, Giman, Ujang, dan Darto. Semua dari desa, biasa ikut proyek bersama. Saat mereka mendengar lokasi proyek, raut wajah mereka berubah. "Itu hutan yang pernah bikin orang hilang, Pak," kata Ujang pelan. "Kalau takut, jangan ikut, tapi upahmu bisa buat bangun rumah sendiri di kampung," jawab Jamal. Akhirnya, kelima orang itu setuju, tergoda oleh uang besar. Mereka mulai perjalanan menuju lokasi pada pagi hari. Setelah 2 jam berjalan kaki dari jalan utama, mereka sampai di sebidang lahan lapang di tengah hutan. Aneh, tanah itu bersih dan seperti siap bangun, seolah ada tangan tak terlihat yang menjaga. Pohon-pohon besar mengelilinginya seperti pagar alami. Di tengahnya, ada pohon beringin tua berdiri menjulang. Di sana, sudah tersedia tumpukan kayu, semen, dan alat tukang yang lengkap. Semuanya tampak baru, meski tak ada truk atau kendaraan masuk. "Siapa yang bawain semua ini?" gumam Darto. Jamal tak menjawab. Ia hanya menyuruh semuanya mulai bekerja. Mereka mendirikan tenda darurat dan mulai pengukuran tanah. Suasana terasa aneh, hening sekali. Bahkan burung pun nyaris tak terdengar. Pada malam pertama, saat mereka duduk mengelilingi api unggun, Seno berkata pelan, "Pak, ini bukan tempat biasa. Rasanya kayak diawasi dari semua arah." Jamal menatap sekitar. Matanya terpaku ke arah pohon beringin. Angin seolah hanya berputar di sana, menggoyang daunnya, sementara pohon lain tetap diam. Tapi ia menepis pikirannya. "Jangan mikir aneh-aneh. Besok kerjaan numpuk, fokus aja." Namun, bisikan dari hutan baru saja dimulai. Malam kedua, di hutan jauh lebih sunyi dari malam sebelumnya. Api unggun menyala kecil di tengah tenda. Suasana dipenuhi suara jangkrik, lalu perlahan tergantikan oleh suara aneh yang datang dari arah timur. Ting, ting, dung, dung. Mereka saling pandang. Suara gamelan di tengah hutan. Giman berdiri, mencoba mendengarkan lebih jelas. "Kalian dengar juga kan? Kayak suara gamelan, dari jauh, tapi dekat," gumam Seno, matanya kosong menatap ke arah suara. Mereka berdelapan, termasuk Jamal, berdiri dan menajamkan telinga. Suara itu jelas, ritmis, seperti alunan musik untuk pertunjukan wayang. Tapi di sini, di hutan ini, dari mana datangnya? Tiba-tiba angin bertiup, tak keras, tapi membawa aroma kemenyan yang menyengat. Ujang memegang bahu Jamal. "Pak, saya lihat sesuatu." Dari celah pohon-pohon, samar-samar terlihat barisan perempuan berjalan perlahan. Mengenakan kebaya putih bersih, rambut panjang terurai, wajahnya datar tak berekspresi. Yang lebih menyeramkan, kaki mereka tak menyentuh tanah. Mereka melayang beberapa sentimeter di atas permukaan bumi, bergerak serentak, seperti dikendalikan satu kehendak. Para tukang mundur perlahan, membentuk lingkaran. Aris jatuh terduduk. "Apa-apaan ini, Pak? Itu beneran manusia?" Jamal membekap mulut Aris. Ia tahu,
ini bukan manusia biasa. Dalam hati, ia menyesal tak menggubris peringatan warga desa. Barisan perempuan itu berjalan perlahan, lalu menghilang begitu saja di balik pohon beringin tua, bersamaan dengan lenyapnya suara gamelan. Tak ada yang tidur malam itu. Pagi harinya, Jamal dan Seno mengecek tempat para perempuan itu melintas. Tapi tanahnya tetap bersih tanpa jejak. Bahkan rumput pun tampak segar, seperti tak pernah diinjak. Jamal memandangi pohon beringin dan melihat sesuatu tergantung di salah satu dahannya. Sehelai selendang putih basah, seperti embun, dingin saat disentuh. Hari itu mereka tetap bekerja, tapi dalam diam. Seno mulai linglung, kadang bicara sendiri, dan menatap ke arah hutan dengan senyum kosong. Ketika malam kembali turun, suara gamelan itu datang lagi. Kali ini disertai suara nyanyian lirih dalam bahasa Sunda kuno yang tak dipahami siapapun. Jamal duduk di dekat api, menggenggam parang. Dalam benaknya, ia sadar ini bukan proyek biasa. Ini bukan tempat untuk manusia. Tapi ia juga tahu permainan sudah dimulai dan mereka tak bisa mundur begitu saja. Hari ketiga dimulai dengan keanehan yang lebih nyata. Semalam mereka tidur dalam kelelahan setelah suara gamelan kembali datang dan pergi seperti angin. Tapi pagi itu, saat mereka keluar dari tenda, Seno berteriak keras, "Pak, semennya hilang, kayunya juga." Jamal segera berlari ke lokasi penyimpanan bahan bangunan. Tumpukan semen yang semalam mereka susun rapi di bawah terpal kini lenyap. Tak hanya semen, batang-batang kayu, pasir, bahkan beberapa alat kerja pun ikut raib. Tak ada bekas seret, tak ada jejak kaki, tak ada sisa tanah tercecer. Semuanya seolah menguap begitu saja. "Pencuri?" tanya Giman, meski nada suaranya sendiri tak yakin. Kalau pencuri, pasti ninggalin jejak. "Ini nggak masuk akal," kata Jamal sambil memeriksa sekitar. Ia mencoba menelepon pemilik proyek, tapi tak ada sinyal. Sejak awal mereka memang harus keluar sejauh 1 kilometer untuk mendapatkan sinyal. Barangkali binatang hutan? Cetus Darto mencoba masuk akal. Namun, siapa yang pernah melihat harimau atau babi hutan mencuri semen dan kayu dalam semalam, lalu membersihkan jejaknya? Hening menyelimuti mereka, hanya diisi suara dedaunan yang bergesek pelan. Hari itu mereka tak banyak bekerja karena kehilangan banyak bahan. Jamal menuliskan laporan pada buku catatan proyek dan menyimpannya di dekat pohon beringin, seperti yang diminta pemilik proyek. Entah bagaimana, setiap kali ia meninggalkan catatan di sana, keesokan harinya selalu ada tanggapan dalam tulisan rapi. "Material akan diganti malam ini. Jangan panik, tapi jangan ganggu pohon beringin." Ti Jamal tak tahu siapa T. Tapi malam itu, ketika semua terlelap di dalam tenda, mereka terbangun karena suara berat seperti sesuatu digeser. Dan saat mereka keluar, mereka melihat tumpukan bahan bangunan baru. Lebih banyak dari sebelumnya. Semua tertata sempurna. Tapi mereka tak melihat siapapun. Tak ada kendaraan. Tak ada suara. Hanya kesunyian. Seno semakin berubah. Ia bicara sendiri lebih sering, seperti berdialog dengan seseorang yang tak terlihat. Di malam keempat, saat mereka semua tertidur, Seno tiba-tiba berteriak keras dari tenda. Jangan ganggu mereka. Ini tempat mereka. Kita hanya numpang." Jamal dan yang lain membangunkannya. Seno menggigil, matanya merah. Saat sadar, ia menangis. "Aku mimpi, aku diikat di pohon, terus ada suara-suara. Bukan manusia. Mereka bilang kita mengganggu rumahnya. Mereka bilang kita nginjak makam mereka." Tak ada yang bisa menjawab. Semakin jelas bahwa proyek ini membawa mereka masuk ke dunia yang bukan milik manusia. Tapi uang terus datang dan material selalu tersedia. Seolah-olah ada sesuatu yang tak ingin mereka berhenti. Meski perlahan satu persatu dari mereka mulai berubah. Bangunan itu mulai terbentuk dengan cepat. Fondasi telah selesai dan hari-hari selanjutnya diisi dengan pendirian dinding dan struktur atap. Tapi sejak hari ke-10,
sesuatu yang ganjil mulai mereka sadari. Saat matahari tepat di atas kepala, Jamal sedang memeriksa sudut bangunan. Ia tiba-tiba menatap bayangannya di tanah, lalu menengok ke arah dinding. Tak ada bayangan. Dinding rumah yang menjulang tinggi itu seharusnya memantulkan bayangan panjang ke tanah. Tapi tidak. Sinar matahari menimpa bangunan dan tembus begitu saja. Kalian lihat nggak? Tanya Jamal, memanggil Aris dan Giman. Mereka semua memandangi bangunan dari kejauhan. Benar, tak ada bayangan dari struktur bangunan. Padahal tenda mereka, pepohonan, bahkan tubuh mereka sendiri memantulkan bayangan seperti biasa. Ini kayak rumah hantu, gumam Giman. Jangan sembarangan ngomong, bentak Jamal. Tapi hatinya ikut gelisah. Sejak itu, mereka mulai memperhatikan hal-hal lain yang tak masuk akal. Suara palu terkadang terdengar terus meski semua sudah berhenti bekerja. Jejak kaki muncul sendiri di semen basah. Seno bahkan berkata bahwa ia melihat bayangan rumah itu berubah bentuk saat ia menatapnya dari sudut mata. Suatu siang, Jamal menggambar ulang desain denah di kertas. Ia memperhatikan bentuk rumah yang mereka bangun tidak lagi sama dengan yang ada di gambar. Sekat ruangan muncul sendiri, jendela berpindah tempat, dan tangga mengarah ke ruang yang tak mereka buat. Ia mencoba membongkar salah satu tembok yang menurutnya salah. Tapi malamnya ia mimpi buruk. Ia melihat dirinya berdiri di tengah rumah itu, tapi rumahnya hidup. Dinding-dinding bernafas, dan dari dalamnya terdengar jeritan kesakitan. Saat ia bangun, ia mendapati alat-alat kerjanya rusak. Parangnya patah, ember, semen hancur, dan di dinding rumah muncul ukiran samar seperti tulisan kuno yang tak mereka buat. Darto, yang awalnya paling santai, mulai sering menyalakan kemenyan sendiri tiap malam, walau tak pernah belajar cara pakainya. Saya ngerasa dikejar tiap malam, Pak. Ada yang ngikutin saya dari balik tembok itu, katanya dengan mata lelah. Tapi meskipun semua terasa ganjil, mereka tetap bekerja. Uang terus mengalir, material tak pernah habis. Seolah rumah itu menginginkan untuk selesai dibangun. Dan mereka, tanpa sadar, menjadi alat dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Namun, satu hal mulai menjadi jelas. Ini bukan rumah untuk manusia. Rumah ini adalah pintu bagi sesuatu yang menunggu di balik bayangan yang tak ada. Minggu kedua pembangunan berjalan dalam suasana yang semakin aneh. Jamal dan para pekerjanya mulai kehilangan arah waktu. Hari dan malam seperti berganti tanpa transisi. Kadang mereka merasa baru mulai bekerja, tahu-tahu matahari sudah tenggelam. Kadang mereka baru selesai makan siang, tapi langit sudah gelap. Namun ada satu hal yang tetap konsisten. Koper uang dan catatan yang selalu muncul di bawah pohon beringin setiap hari Minggu pagi. Tak pernah ada orang yang melihat siapa yang menaruhnya, tapi koper itu selalu penuh. Di dalamnya, selain lembaran uang rapi, selalu terselip selembar kertas tipis dengan tulisan tangan elegan. Catatan minggu kelima berbunyi, "Bagus, rumahnya mulai terasa hidup. Jangan lupakan batas yang tak boleh dilewati. Tanah di barat adalah pintu kami." Jamal tak mengerti maksudnya, tapi ia mengingatkan para pekerjanya untuk tidak menggali atau mendekati sisi barat lokasi proyek. Meski begitu, Seno mulai sering melamun ke arah sana, seperti tertarik oleh sesuatu yang tak bisa ia lihat. Salah satu hal yang mulai terasa ganjil adalah keberadaan sang pemilik proyek. Sejak awal, mereka hanya berkomunikasi lewat catatan dan telepon awal. Tak pernah sekalipun pria bernama T itu muncul secara langsung. Nomor yang dulu dipakai menelepon pun tak bisa lagi dihubungi. Jamal mulai curiga. Suatu malam, ia memutuskan untuk berjaga di dekat pohon beringin, berharap bisa menangkap orang yang meninggalkan koper. Ia duduk di balik semak-semak, menggenggam senter dan parang. Pukul 1 pagi dini hari, kabut turun pelan. Suhu menjadi dingin, dan udara terasa seperti membeku. Daun-daun tidak bergerak. Lalu ia mendengar langkah pelan, tak seperti manusia, lebih seperti sesuatu yang melayang rendah di atas rumput. Sosok tinggi,
berjubah hitam tipis melintas, nyaris tak menyentuh tanah. Wajahnya tertutup bayangan, dan di tangan kirinya ia membawa koper. Sosok itu berhenti di bawah beringin, meletakkan koper dengan hati-hati, lalu menoleh ke arah semak tempat Jamal bersembunyi. Meski tak melihat wajahnya jelas, Jamal merasakan tatapan yang begitu dalam, seperti menusuk ke dalam jiwanya. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya kaku. Ia ingin lari, tapi tubuhnya membeku. Sosok itu hanya menunduk pelan, lalu menghilang ke balik kabut. Lenyap begitu saja. Keesokan paginya, koper itu tetap ada, lengkap dengan uang dan catatan baru. Batas telah dilanggar. Peringatan ini terakhir. Jamal tak tahu siapa yang melanggar batas, tapi sejak saat itu suasana rumah berubah. Ruang-ruangnya mulai terasa lebih dingin. Kadang terdengar tawa anak-anak dari lantai atas, meski belum ada tangga ke sana. Dan yang paling mengganggu, bau kemenyan kini tak hanya datang dari hutan, tapi dari dalam dinding rumah itu sendiri. Hari ke-23, rumah hampir selesai. Tinggal atap dan interior yang harus ditata. Tapi malam itu, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Darto yang pertama menyadarinya. Saat pagi-pagi, ia hendak melanjutkan pemasangan jendela belakang. Ia berteriak, "Pak, lihat nih, dindingnya berubah." Jamal dan yang lain segera datang. Mereka semua tertegun. Dinding yang kemarin mereka bangun lurus, kini meliuk seperti labirin. Posisinya bergeser dan sudut-sudut ruangan tak lagi lurus. Jendela-jendela pindah tempat dan salah satu pintu yang mereka pasang mengarah ke tembok. "Apa semalam ada yang bongkar? Siapa yang kerja malam-malam?" tanya Jamal. Semua menggeleng. Tak ada yang bekerja malam itu. "Bisa jadi rumah ini ngebentuk dirinya sendiri," bisik Seno lirih. Jamal tak mau percaya, meski pikirannya sudah mulai lelah mencoba menalar semuanya. Ia perintahkan para pekerja untuk membongkar dinding aneh itu dan membangunnya kembali sesuai rencana awal. Meski berat, mereka berhasil mengubah kembali denahnya dalam 2 hari. Tapi malam setelah itu, Jamal bermimpi buruk. Ia bermimpi berdiri di dalam rumah yang sudah jadi, tapi ruangannya tak berujung. Dinding-dinding berdarah, dan dari celah-celahnya muncul tangan-tangan pucat menariknya. Suara-suara berbisik dalam bahasa yang tak ia pahami. Namun, satu kalimat terdengar jelas, "Kau telah mengubah jalan pulang kami." Ia terbangun dengan keringat dingin. Tubuhnya menggigil. Dan di luar tendanya, ia melihat jejak kaki telanjang melingkar di sekitar lokasi. Saat diperiksa pagi harinya, ternyata dinding yang mereka bangun kemarin sudah kembali seperti bentuk aneh sebelumnya. Tak hanya itu, mereka menemukan ukiran simbol-simbol asing di salah satu tembok, seperti huruf kuno yang mengalir seperti akar pohon. Giman yang mencoba menghapus ukiran itu mendadak kesurupan. Ia menjerit, suaranya berubah berat dan bergema, "Jangan ganggu jalan kami." Butuh 3 orang untuk menahannya. Setelah ia sadar, ia tak ingat apapun. Tapi ia memohon pulang. "Pak, saya nggak kuat. Saya ngerasa tiap malam saya dikelilingi makhluk-makhluk tanpa wajah. Saya nggak bisa tidur. Saya takut saya nggak bisa balik dari sini." Namun Jamal, meski penuh keraguan dan ketakutan, tetap memilih bertahan. Entah karena tanggung jawab atau karena rumah itu telah membuatnya terikat secara tak kasat mata. Satu hal yang pasti, rumah itu tidak ingin dibentuk seperti keinginan manusia. Ia memiliki kehendaknya sendiri, dan ia sedang membentuk jalannya. Jalan menuju sesuatu yang bahkan Jamal sendiri tak sanggup bayangkan. Hari ke-27, rumah itu kini tampak megah dari luar. 2 lantai tinggi dengan atap limasan khas pedesaan. Namun, yang terjadi di dalam jauh dari kata normal. Darto sudah pulang. Ia tak pernah kembali. Giman jarang berbicara. Aris sering mematung menatap dinding. Dan Seno, dia sekarang lebih banyak tertawa sendiri. Matanya kosong, wajahnya pucat, seperti orang yang tinggal setengah jiwa. Jamal
mencoba menenangkan diri dengan menyibukkan pekerjaan. Hari itu, ia memeriksa seluruh pintu dalam rumah, memastikan semua terpasang benar. Tapi, saat ia membuka salah satu pintu di lantai 2, yang kemarin ia pasang menghadap ke balkon, ia malah melihat tembok gelap. Ini mustahil, gumamnya. Ia mencoba mengetuknya. Tidak ada suara pantulan. Tembok itu seperti menyerap suara dan cahaya. Ia kembali menutup pintu, membuka kembali, dan kali ini di baliknya ada lorong panjang gelap dengan cahaya kehijauan di ujungnya. Ia memanggil Aris, tapi saat Aris datang dan membuka pintu itu lagi, isinya hanyalah lemari kosong. "Pak, Bapak enggak apa-apa?" tanya Aris cemas. Jamal tidak menjawab. Ia tahu apa yang ia lihat nyata. Rumah ini kini memiliki pintu-pintu yang tak bisa diprediksi. Kadang menuju ruangan biasa, kadang ke tempat yang tak seharusnya ada. Malamnya, ia terbangun karena suara langkah kaki berat di lantai atas. Ia menyalakan senter dan naik dengan hati-hati. Di ujung lorong lantai 2, pintu yang sama terbuka lebar. Dari dalamnya keluar kabut tebal, dan sesosok bayangan berdiri di sana. Tinggi, ramping, tapi tak memiliki wajah. Hanya rongga hitam kosong. Jamal mematung. Sosok itu tidak bergerak. Tapi dalam pikirannya, Jamal mendengar bisikan, "Kau membangun jalan kami. Jangan tutup gerbang." Keesokan harinya, Seno hilang. Tenda tempat tidurnya kosong. Bekas langkah kaki telanjang mengarah ke dalam rumah. Saat mereka menyisir seluruh ruangan, tak ada tanda-tanda Seno. Tapi di salah satu dinding muncul lukisan samar. Seseorang berdiri di depan rumah, dikelilingi makhluk kecil yang tertawa. Wajahnya mirip Seno. Sejak hari itu, pintu-pintu rumah semakin sering berubah arah. Kadang terbuka ke ruangan lain, kadang hanya gelap yang menyambut. Mereka berhenti membuka sembarangan. Namun, tetap saja, rumah itu tak bisa dihentikan. Ia seperti memiliki nafas, mengembang, menyesuaikan, menggoda manusia untuk masuk dan tak keluar lagi. Hari ke-30, atap sudah selesai dipasang. Jamal memutuskan membangun tangga spiral ke loteng sesuai denah awal. Tapi begitu tangga selesai, keanehan kembali muncul. Malam pertama setelah tangga rampung, Giman bermimpi berjalan menaiki anak-anak tangga yang tak berujung. Tangga itu bukan menuju loteng, tapi menuju langit malam. Di setiap langkah, ia melihat wajah-wajah asing, pucat, tersenyum lebar, berdiri diam di sepanjang dinding. Paginya, Giman menolak mendekati tangga itu. "Pak, saya mimpi tadi malam, tapi pas saya lihat tangga itu lagi pagi ini, bentuknya sama persis kayak dalam mimpi saya. Bahkan ada retakan di anak tangga ketiga. Persis," ujarnya ketakutan. Jamal menolak panik. Ia tetap menaiki tangga untuk memeriksa kondisi loteng. Tapi saat ia sampai di anak tangga terakhir, ruangan gelap di atas berubah. Bukan lagi atap biasa. Ia melihat langit malam yang terbentang. Tapi bukan langit biasa. Bintang-bintang bergerak seperti mata. Awan berputar seolah mengintai. Dan suara nyanyian gaib terdengar dari kejauhan. Suara perempuan, lirih dan memanggil-manggil. Jamal turun tergesa. Ia mengunci tangga itu dengan palang kayu dan memberi tanda silang merah. Tapi malam berikutnya, tangga itu terbuka sendiri. Aris yang kini juga mulai bicara sendiri, ditemukan tengah malam duduk di anak tangga paling atas menatap kosong ke atap. "Pak, saya lihat ibu saya di sana." Dia senyum. Dia bilang, "Rumah ini bukan untuk manusia, tapi buat mereka pulang," katanya lirih. Ketika mereka menarik Aris turun, tubuhnya dingin. Ia pingsan 3 hari. Setelah sadar, ia tak bisa berbicara. Matanya kosong, mulutnya hanya bergerak seperti berdoa, tapi dalam bahasa yang tak dikenali. Jamal kini sadar, rumah ini bukan sekadar bangunan. Ia adalah semacam jembatan, penghubung antara dunia manusia dan dunia lain. Dunia para bunian. Dunia yang berada di antara terang dan gelap. Dunia yang mungkin
tak seharusnya bisa disentuh manusia, dan ia yang membangunnya. Ia yang sedang membentuk jalur pulang untuk makhluk yang selama ini hanya hidup di cerita rakyat. Tapi kini mereka nyata, dan mereka sudah sangat dekat. Hari ke-40, rumah itu telah rampung. Seluruh bagian selesai tepat saat senja. Cat dinding terakhir disapukan Jamal sendiri, walau tangannya bergetar dan hatinya penuh was-was. Tak ada sorak kegembiraan dari para pekerja, tak ada upacara selamatan, tak ada yang tersenyum. Yang tersisa hanya diam, sunyi, dan rasa dingin yang menusuk di balik tulang. Saat matahari tenggelam sepenuhnya, langit di atas rumah itu berubah aneh. Awan hitam berputar seperti pusaran, dan cahaya bulan tampak lebih besar dari biasanya. Angin berhenti bertiup, hutan di sekeliling hening. Lalu dari dalam rumah terdengar suara musik gamelan, pelan, merdu, namun menyayat hati, seolah dipetik langsung dari masa yang telah lama hilang. Suaranya keluar dari ruang utama, padahal tak ada alat musik di sana. Para pekerja saling pandang, tak ada yang berani masuk. Bahkan Jamal yang selama ini berusaha tegar hanya berdiri mematung di depan teras, tangannya mencengkeram tiang kayu. Lalu suara langkah muncul dari dalam rumah. Perlahan, teratur, seperti banyak kaki kecil yang berjalan beriringan. Pintu utama terbuka dengan sendirinya. Dari dalam muncul satu sosok pertama, anak kecil, rambut panjang, wajah halus, namun matanya tak memiliki bola mata. Di belakangnya menyusul belasan anak lain, semuanya berpakaian putih, lusuh, dan berwajah datar. Mereka berjalan melewati Jamal dan para pekerja tanpa menyentuh tanah. Dari balik bayangan rumah muncul sosok-sosok lebih besar. Ada yang berwajah tua renta dengan tubuh membungkuk, ada yang tampak seperti wanita bangsawan, dan ada satu sosok tinggi menjulang, mengenakan jubah hijau dengan kerudung kain halus menutupi seluruh wajahnya. Sosok itu berhenti di depan Jamal. Tanpa berbicara, ia menunduk perlahan. Gerakannya anggun namun mencekam. Dalam benak Jamal, suara muncul seperti gema. Rumah ini telah dibangun. Terima kasih, manusia. Kini kami pulang. Lalu sosok itu masuk ke rumah, diikuti oleh seluruh rombongan. Musik gamelan menguat, lalu menghilang dalam satu hentakan sunyi. Pintu rumah menutup sendiri. Rumah itu kembali sepi. Namun sekarang auranya berbeda. Seolah sesuatu telah aktif. Seolah rumah itu hidup. Keesokan harinya, koper terakhir ditemukan di bawah pohon beringin. Isinya hanya secarik kertas kecil. Jangan kembali. Seminggu setelah rumah selesai dibangun, Jamal memutuskan kembali ke lokasi bersama kepala desa dan beberapa penduduk. Ia ingin menunjukkan hasil kerja mereka dan meminta kejelasan soal pemilik proyek. Namun, saat mereka tiba di sana, rumah itu hilang. Yang tersisa hanya padang rumput kosong. Tak ada pondasi, tak ada jejak kayu, tak ada bekas bangunan. Bahkan, bekas truk dan peralatan mereka pun menguap entah kemana. Semua seperti tak pernah ada. Namun pohon beringin masih berdiri, dan di bawahnya tanah tampak hangus seperti habis terkena panas api atau petir. Kepala desa melongo, sementara warga mulai berbisik-bisik, "Pak Jamal, jangan-jangan ini kampung Bunian yang dulu pernah diceritain kakek saya," gumam salah satu warga. Malamnya, Jamal tak bisa tidur. Dalam mimpinya, ia melihat rumah itu lagi, tapi kali ini bukan di bumi. Rumah itu berdiri di tengah kabut, mengapung di atas danau hitam, dan dikelilingi cahaya kuning keemasan. Dari jendela, anak-anak kecil berwajah pucat melambaikan tangan ke arahnya. "Terima kasih," ujar mereka dalam satu suara. Ia terbangun dengan air mata menetes. Entah kenapa, ia merasa lega, sekaligus kosong. Setahun kemudian, Jamal memutuskan berhenti dari dunia pertukangan. Ia membuka warung kopi kecil di pinggir kota. Kadang orang-orang bertanya, mengapa ia berhenti, padahal proyek terakhirnya disebut-sebut paling besar.
Ia hanya menjawab singkat, "Saya pernah bangun rumah yang nggak bisa dilihat orang biasa." Dan saat malam sunyi, ketika ia menutup warung dan menatap langit, ia kadang mendengar musik gamelan yang jauh, sangat jauh, seperti berasal dari balik kabut lain di balik dunia ini. Karena rumah itu masih ada, tapi bukan lagi di dunia kita. Itu rumah milik mereka yang pulang, dan ia, Jamal, telah menjadi bagian dari kisah gaib yang hanya diceritakan dalam bisik lirih tentang seorang tukang bangunan yang membuat rumah di Kampung Bunian.